Dulu waktu SMP juga sudah berjalan, tapi sempat putus karena dulu kelinci saya pernah dicuri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredita Yusuf Pratama, owner dari Nadi Rabbit, tempat Dusun Kerajaan RT 2 RW 1 Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Saya berternak lagi karena sekarang zamannya media sosial. Saya lihat di Facebook, Instagram maupun YouTube, karena sekarang banyak kelinci-kelinci. Jadi saya bergerak lagi di bidang perkelincian ini. Ini yang punya saya, kelinci yang di kandang saya Nadi Rabbit adalah jenisnya ada lokal, ada Bligon, ada HL, ada NZ, dan ada Rek. Kalau kelinci lokal itu kelincinya kecil, terus warnanya bebas, matanya juga bebas. Kalau untuk kelinci HL itu kupingnya turun dan hidungnya pesek. Terus untuk kelinci Bligon itu adalah kelincinya lebih besar dari kelinci lokal. Untuk kelinci Rek itu adalah kelinci yang bulunya halus seperti bulu karpet. Untuk kelinci NZ adalah kelinci yang jenis pedaging, kelincinya gemuk. Untuk membangun sebuah kelinci adalah kita harus membuat tempatnya dulu. Jadi tempatnya itu adalah rumahnya. Sebelum membuat kandang adalah kita wajib membuat rumahnya. Intinya seperti gedung. Kalau tidak bisa seperti gedung, berarti atapnya harus terbangun dulu. Setelah atapnya terbangun, baru kita membuat kandangnya. Jadi setelah atap atau setelah rumahnya, setelah gedungnya, baru kita membuat kandangnya. Dan kandang itu yang lebih bagus adalah kandang yang praktis seperti ini, kandang besi, jadi kandang galvanis. Jadi kelebihannya adalah praktis, untuk membersihkannya juga tidak terlalu ribet. Terus untuk penyusutannya kandangnya juga sangat lama sekali. Jadi kalau kandang galvanis ini di situ untuk kelebihannya, tapi ada kelemahannya, yaitu di bawahnya itu alasnya itu wajib ada bambunya. Karena kenapa? Kalau tidak dikasih bambu pasti nanti kakinya kelinci itu akan sakit karena menahan beban tubuhnya itu. Jadi wajib kita kasih alas kayak bambu untuk menghindari kaki yang sakit, yang dikenal adalah penyakit sorhok. Untuk kandang kayu juga tidak ada masalah. Untuk kandang kayu itu juga bagus untuk kelincinya. Sebenarnya kelinci yang nyaman itu adalah kandang kayu atau kandang bambu. Satu, mungkin kelincinya akan nyaman karena hangat, dan bambu sama kayu tidak seperti galvanis, tidak menyebabkan kakinya luka. Untuk pemula sih relatif, jadi kekuatan dompetnya lah, jadi tidak harus modal besar, butuh modal besar untuk beternak kelinci. Jadi modal kecil pun bisa. Jadi dari anakan, beli anakan misal satu pasang itu sudah cukup. Jadi kalau bisa itu berternak kelinci adalah memahami dulu gimana kelinci ini kita berternak kelinci yang baik,
gimana kelinci ini memahami kondisi sakit gimana. Jadi mulai dari dasar dulu kita pelajari. Jadi bisa jadi kita beli anakan dulu, kita rawat sampai besar lah. Kalau kita sudah berhasil merawat anakan kelinci sudah sampai besar, itu yang dinamakan berhasil. Jadi usia rawan itu kelinci itu adalah usia di 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi kalau kita beli kelinci biasanya umur 45 hari. Jadi kita ternak kelinci umur 45 hari sampai nanti jelang 3 bulan kita berhasil lah, itu sudah dinamakan sukses. Terus untuk ukuran kandang ini juga harus diperhatikan. Jadi lebih lebar lebih bagus untuk ternak kelinci. Cuman ada kelemahan untuk lahannya. Jadi yang standar adalah untuk kandang indukan itu adalah 50 cm lawan 70 cm itu untuk indukan yang mau lahiran. Kalau untuk pembesaran nanti relatif bisa 30 cm kali 50 cm sudah cukup khusus untuk pembesarannya. Ya, untuk pemula kalau saya sih menyarankan kelinci lokal karena penjualannya juga masih standar, jadi tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah kalau kelinci lokal. Untuk pembeliannya juga seperti itu. Jadi sejak dulu ini relatif standar untuk kelinci lokal. Yang kedua, kita bisa pakai kelinci pedaging. Nah, pedaging ini relatif bisa NZ, bisa Haikul, bisa Haila, jadi relatif, cuman harganya ini mahal di depan. Jadi maksudnya ini mahal di pembelian, tapi nanti kita bisa untungnya itu adalah di anakan. Misal kita anakan kita besarkan dan yang menjanjikan ini adalah kelinci yang untuk disembelih. Contohnya saya sendiri untuk mengantisipasi penjualan kelinci yang kadang kurang stabil ini, saya membuka warung untuk masakan sate kelinci dan rica-rica kelinci. Untuk pakan bagi pemula sih sebaiknya adalah untuk pakan rumput. Jadi cari rumput itu adalah pakan yang bagus untuk kelinci, dan biaya pakannya juga sangat minim sekali kalau untuk rumput sendiri. Nanti untuk kedepannya misalnya kelinci sudah berkembang sudah banyak, baru kita bisa pakai pakan bantuan. Jadi beternak kelinci ini tidak usah ribet, jadi tidak usah mikir harus cari rumput kemana, misal hujan atau misal kita ada acara, tidak usah perlu kita bingung-bingung cari rumput. Ada pakan tambahan ya, bisa katul, bisa polar, bisa pelet dan lain sebagainya. Terus untuk minuman ini wajib diberikan untuk kelinci untuk menghindari kembung. Jadi kembung ini adalah masuk angin. Masuk angin ini adalah kekurangan cairan. Jadi biasanya kalau kita pakai makanan tambahan kayak katul, kayak dedek, kayak pelet sama yang lainnya, jadi harus kita pakai minum. Untuk pemberian minum relatif bisa pakai botol seperti ini, ada kelerengnya ini bisa, dan untuk ada cuwo itu dikasih minum juga bisa, cuma kelemahannya nanti akan kotor atau dikencingi sama kelincinya. Terus untuk sekali lagi untuk pemberian pakan ini diusahakan jangan sampai terinjak oleh kelinci, karena kalau terinjak kelinci ini yang tidak higienis bisa mengakibatkan kelinci bisa diare dan bisa mati. Jadi kita peternak kelinci ini adalah kita perlu mengetahui jadi gejala-gejala kelinci
sakit. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati untuk penyebab-penyebab kelinci ini. Jadi misal kelinci murung, matanya sayu, nah ini otomatis kelinci ini sudah tidak sehat. Kita harus mengetahui gejala-gejala ini. Yang pertama adalah kita lihat matanya yang sayu ini, terus kita lihat perutnya. Biasanya kalau perutnya ini kosong mungkin, atau bisa kelihatan diare, ini berarti kita harus tahu bahwa kelinci ini adalah diare. Jadi cara pengobatannya biasanya tarik pakan-pakan yang selain rumput, kita ganti berumput, dan usahakan kita kasih daun bambu dan daun pisang untuk mencegah kelinci mencret ini. Terus selanjutnya penyakit yang sering terjadi pada kelinci adalah skabies. Jadi penyakit skabies ini adalah penyakit gatal pada kelinci. Jadi bila kelinci kelihatan garuk-garuk, misal tangannya diangkat-angkat, ini adalah tanda-tanda kelinci skabies. Jadi untuk pengobatannya adalah yang paling mudah adalah disuntik pakai Ivermectin. Itu adalah obat yang relatif murah untuk pengobatan kelinci. Bisa juga untuk kita buat ramuan bila kelinci itu terlalu parah terserang skabies, tapi hindari pemberian untuk yang di hidung. Jadi ramuannya adalah bawang putih digerus dulu, terus dikasih garam sama minyak goreng, minyak jelantah yang pernah untuk menggoreng. Jadi diurap jadi satu, nanti bisa dioleskan yang skabies itu. Faktor yang utama adalah kebersihan untuk menjaga kelinci kena skabies tadi. Jadi upayakan setiap hari dibersihkan kandangnya. Jadi itu faktor utama untuk menghindari skabies itu tadi. Supaya kita tidak terlalu capek, terlalu banyak membersihkan, jadi posisi kandang ini wajibnya kotoran kelinci ini langsung turun ke bawah. Jadi kita cuma sekali sapu sudah beres. Jadi pakai yang simple, bisa lihat di YouTube mungkin, atau di Google cara membuat kandang yang praktis untuk ternak kelinci. Selanjutnya adalah dibagul. Jadi untuk anakan lokal ini saya larinya di bagul untuk penjualan ternak kelinci. Terus selanjutnya sementara ini dalam waktu ini saya sudah proses untuk ikut kemitraan di bidang daging, jadi kelinci sembelih. Jadi sarannya adalah nanti di Ampel Gading ini akan kita kumpulkan teman-teman peternak kelinci yang sudah jalan untuk dijadikan anggota dan komunitas untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan mitra. Untuk kemitraan ini, jadi berapapun akan diambil kebutuhan untuk daging kelinci pada kemitraan ini. Untuk anggota yang sudah tergabung di grup di Ampel Gading ini kisaran 30 orang peternak kelinci. Mudah-mudahan nanti 30 orang ini bisa berkembang dan bisa tertarik kepada peternak-peternak yang lain, khususnya di Kecamatan Ampel Gading ini dan di desa-desa lain, bahwa peternak kelinci ini bisa menjanjikan untuk dibuat pekerjaan. Kepada teman-teman calon atau peternak kelinci yang ingin membeli kelinci, bisa bentuk
dagingan ataupun anakan bisa datang ke kandang Nadi Rabbit yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 2 RW 1 Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk kontak person bisa menghubungi saya, Fredita Yusuf Pratama, dengan nomor WA 082 234 045602. Saya Fredita Yusuf Pratama, peternak kelinci Nadi Rabbit. Salam sukses pengusaha muda Malang.